Apa dari musafir gitu misalkan datang ke Banyumas minta-minta gitu, ada apalah misalkan gitu alasannya, ada juga yang ada gitu. Banyak, hampir tiap hari Hampir tiap hari hampir tiap hari, tapi dilayani Pak Ji? dilayani insya Allah ketika mereka punya Podcastnya Radar Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Radar Karawang? Sore hari ini kita jumpa lagi di acara podcast Radar Karawang, dan tamu kita kali ini yang sangat istimewa yaitu Bapak Dr. Andes Haji Karmin yang merupakan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar hari ini Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sibuk apa hari ini Pak Haji? Ya sibuk mas, setiap hari juga ada aja kesibukan, apalagi kita ngurus Bajnas, ngurus zakat gitu ya. Tentu ada yang apakah itu ada yang administrasi gitu kan, apakah kita juga menyebarkan, meluaskan gitu ya, pencapaian dan sebagainya, itu juga bagian dari kerja-kerja kita ya setiap hari itu seperti itu. Lebih sibuk di luar atau di dalam kalau di Bajnas itu Pak Haji? Kalau saya lebih banyak di dalam. Di dalam, di kantor berarti ya? Di Bajnas. Di Bajnas. Artinya bahwa hal-hal administrasi juga memang setiap hari harus diurus. Kemudian manuver ke berbagai instansi gitu ya. Kantor, bahkan perbankan, berbagai hal lah yang di situ ada potensi gitu ya, untuk diraihnya apakah zakat, apakah infak atau sedekah, ya kita senantiasa dibicarakan setiap saat gitu. Setiap saat ya. Betul. Kalau tidak salah, Pak Haji itu dulu pernah juga jadi anggota DPR ya Pak Haji? Pernah jadi anggota. Berapa periode dulu Pak Haji? Satu periode. Nah sekarang di Bajnas sudah 2 periode gitu ya? 2 periode sekarang. Ini periode kedua gitu ya. Kalau boleh ini Pak Haji ditimbang-timbang, lebih enak, lebih tenang mana tuh antara jadi anggota DPR atau di Bajnas Pak Haji? Ya plus minus lah ya. Plus minus ya. Jadi kalau di Bajnas memang kepuasannya kita bisa melayani masyarakat gitu ya, untuk menolong masyarakat dari uang titipan ya dari para muzaki gitu ya, untuk disalurkan. Nah jadi bahkan kita merasa bahwa masih kekurangan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan gitu kan. Seperti itu. Banyak yang meminta atau banyak yang memberi Pak Haji kalau di Karawang ini? Sampai saat ini memang kita masih terus berusaha ya, untuk meningkatkan capaian-capaian pengumpulan, karena sebegitu besar kebutuhan masyarakat ya, ada musibah, rumah roboh gitu ya, terbakar gitu kan, kemudian masyarakat yang membutuhkan tambahan dana untuk usaha gitu kan. Nah itu belum sebanding gitu ya, dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dan ketersediaan dana yang masuk ke Bajnas seperti itu. Kalau saat ini capaiannya berapa kalau boleh tahu Pak Haji? Memang fluktuasi ya, terutama kemarin di waktu COVID ya, memang ada penurunan sedikit ya. Capaian kita sudah 3,6 miliar sebetulnya ya. Satu tahun ya? Satu tahun. Nah itu sebetulnya ya masih jauh ya dari harapan gitu. Dari harapan. Seperti itu. Itu 3,6 itu dari semua JIS gitu atau zakat apa? Semuanya. Dari zakat, infak, ya sedekahnya gitu kan. Itu kita kumpulkan. Melihat dari sebetulnya kalau penduduk Karawang yang kalau misalkan melihat data pemilihnya di atas 2 juta itu, yang berarti hanya berapa persen tuh kira-kira masyarakat yang zakat ke Bajnas ini? Kita kemarin menghitung ya, kita kan baru raker tuh ya, Sabtu kemarin raker menghitung potensi zakat JIS Karawang gitu ya. Taruh di PNS saja yang struktural gitu ya, itu potensinya
ini hitung-hitungan kasar ya, belum detail gitu kan. Iya, iya. Itu 2,3 miliar. 2,3 satu bulan. Iya. Itu PNS aja gitu ya. Itu PNS aja. PNS aja. Kemudian karyawan yang ada 400 ribuan ya, ini berdasarkan BPS. Itu kalau kita ambil setengahnya aja ya, 200 ribu gitu ya. Karyawan yang infaknya 10 ribu aja gitu ya. Iya. Itu udah 2 miliar gitu. 2 miliar. Belum pertanian. Iya. Pertanian itu satu kali panen gitu ya. Itu potensinya 90 miliaran. Seperti itu. Artinya satu bulan berarti kan 15 miliar gitu ya. Itu kalau belum digarap gitu. Iya. Seperti itu kalau memang sudah maksimal itu bisa segitu ya. Kendalanya apa sebetulnya Pak Haji yang dirasakan oleh Bajnas sejauh ini? Ya, kendalanya tentu literasi zakat yang belum nyampe ya, ke masyarakat. Artinya kalau literasi ini sudah nyampe, kemudian juga memahami arti pentingnya zakat, sebetulnya tidak harus dengan aturan. Karena aturan sudah ada, Al-Quran gitu ya. Sudah jelas gitu sebetulnya Mas. Kesadaran sendiri harusnya. Kesadaran sendiri harusnya gitu. Nggak perlu ada aturan undang-undang ini itu sebetulnya. Iya, iya. Nah, jadi memang yang perlu dilakukan oleh kita ya, petugas Bajnas ini zakat gitu ya. Itu literasi zakat ya. Baik tadi yang sifatnya ASN ya, karyawan dan masyarakat petani ya, seperti itu. Mungkin masyarakat merasa ini juga kali Pak Haji, nggak tahu harus kemana datangnya, atau misalkan ada dia harus datang kemana untuk menyalurkan gitu, atau mungkin ada aja ya. Mungkin aja ya, karena memang Bajnas ini juga kan ya mungkin belum semuanya masyarakat paham tentang Bajnas kan. Ada juga yang nyebut Basarnas gitu kan. Jadi belum tahu juga gitu tentang Bajnas itu apa gitu kan. Nah, ini yang tadi ya tugas kita nih akan terus kita sosialisasikan ke kecamatan-kecamatan tuh ya. Kita akan program kita. Nanti kita akan turun ke kecamatan kerjasama dengan camat gitu ya, dengan KUA-nya. Kita ingin kumpul bareng dengan masyarakat yang memang di situ orang-orang kaya ya, gitu ya, yang mereka sudah jadi mujaki ya. Kita ayo gitu ya untuk bicarakan nih tentang zakat seperti itu. Mungkin ada masyarakat atau para mujaki yang ketika panen mereka ngasih ke tetangganya yang miskin gitu ya. Ada 100.000, 50.000 mungkin ada saja yang begitu ya. Zakatnya secara pribadi langsung gitu. Ada yang begitu. Tidak melalui badan zakat seperti itu. Tapi tadi bahwa ketika mereka berzakat ke badan namanya zakat itu manfaatnya itu lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Contohnya bagaimana tuh Pak Haji? Contoh tentang taruhlah kalau seseorang nih berzakat ya, taruh dia umpamanya 1 kali panen zakatnya 1 juta. Ya. Dikasihkan tuh ke tetangganya 100 ribu, kan yang namanya duit 100 ribu selesai kan. Habis. Sehari aja habis gitu kan. Bayangkan kalau dikumpulkan tuh ya menjadi satu hitungan yang besar, itu bisa menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Roti lahu umpamanya, ya. Kan kalau cuma 100 ribu masyarakat yang rumahnya roboh nggak selesai kan? Nggak selesai, ya betul. Tapi ketika zakat itu dikumpulkan di satu lembaga gitu kan, ketika masyarakat ada yang roboh rumahnya, kan bisa kita kasih tuh ya, dari kumpulan uang itu bisa 10 juta, 15 juta kan gitu ya. Bahkan di beberapa daerah sudah sampai 25 juta gitu. Seperti itu. Jadi memang jadi lebih besar kebermanfaatannya. Kebermanfaatannya besar, seperti itu. Ya, jadi masyarakat pemirsa Radar Karawang jangan ragu gitu ya. Kalau memang misalkan ada harta lebih, ya memang sudah kewajiban sih kalau bukan harta berlebih ya. Kalau memang sudah kewajiban menyisihkan zakatnya, ya lebih aman, lebih bermanfaat dan tepat sasaran saya kira ya Pak Haji ya. Tepat sasaran melalui Bajnas ini. Kalau yang saya baca itu program Bajnas itu ada 5 ya yang prioritas. Ada 5 program. 3 program. Ya. Pendidikan ada Karawang Cerdas, Karawang Mandiri, Karawang Peduli, Karawang Takwa, Karawang Sehat. Itu dari kelima program ini sudah dialokasikan misalkan untuk ada prioritas atau ada prioritas? Ya, jadi sudah kita kemarin itu kan memang kalau dari
kalau dari pusatnya sebelumnya itu juga berkenaan dengan aturan 45% itu untuk sifatnya ekonomi. Artinya kan kalau di Karawang berarti Karawang Mandiri. Karawang Mandiri, gitu kan? iya. Pendidikan 25%, ya. Sisanya itu 10%. Seperti itu. Iya, iya. Untuk bantuan keekonomian itu hanya bantuan misalkan berupa uang tunai, apa juga didampingi untuk mereka sampai bisa menjadi mujaki gitu? Betul. Nah itu yang juga masih belum terkoordinir dengan baik ya. Artinya kita punya UPZ ya, unit pengumpulan zakat di kecamatan. Ya. Nah biasanya ketika kita membantu itu dilibatkan mereka. Ya. Untuk apa? Untuk mengontrol ya. Ketika kita memberikan bantuan ke masyarakat, baik tadi berupa roti lahu maupun tentang ekonomi. Tentang ekonomi, gitu kan? Kita menugaskan tolong didampingi, tolong dikontrol, gitu ya. Minimal mereka ketika memang sudah berjalan, gitu ya, usahanya. Mereka diberikan pemahaman tentang infak dulu lah. Sampai zakat kan masih jauh. Ya. Infak aja, terserah mau sehari 2.000 kek, mau sepekan 5.000 kek, gitu ya. Nah itu nanti masuk lagi dan itu kemanfaatannya bisa didistribusikan lagi ke masyarakat yang lebih memerlukan. Seperti itu. Kalau dari Bajnas sendiri untuk pengumpulan infak begitu, apakah ada memang menyebar misalkan kayak kotak-kotak koin gitu atau misalnya secara digital atau gimana? Ya ada dua memang, secara manual juga kita lakukan gitu ya, ke UPZ yang memang sudah berjalan gitu ya. Kemudian juga sebelumnya kita kerjasama dengan retail ya, dengan Indomaret, Alfamart. Nah itu sudah kita lakukan gitu ya. Dan sekarang juga kita sedang membumingkan tentang tadi digital ya, fundraising digitalnya gitu. Nah itu juga sedang terus kita kerjasama ya. Kemarin kita kerjasama dengan BRI, besok dengan kantor pos gitu ya. Nah itu ada kerjasama yang bisa kita raih itu ya, dari program mereka gitu ya. Itu mungkin sekian rupiah gitu kan, itu masuk ke rekening Bajnas. Rekening Bajnas ya. Mungkin orang yang kesulitan untuk mengakses datang langsung ke Bajnas bisa kalau digital bisa lebih mudah begitu ya. Bahkan kita kan sudah membuat kiris ya, Bank Jabarnya gitu kan, BRI-nya gitu yang ada di pelosok-pelosok. Nah itu kerjasama kita gitu ya. Nanti akan kita tempel di kecamatan-kecamatan, di KUA gitu ya. Nah mereka tuh terserah kalau mereka punya rekeningnya Bank Jabar, kita ke Bank Jabar gitu ya. Ketika mereka punya rekeningnya di Bank BRI, ke Bank BRI gitu, seperti itu. Ini Pak Ji, terkait dengan UPZ yang di kecamatan-kecamatan, kalau saya lihat sih memang belum efektif betul gitu ya. Mereka itu kelihatan kesibuk pas Ramadan mau Idul Fitri itu pas pengumpulan itu. Nah itu yang besok nanti hari Selasa ya, kita akan rapat koordinasi hasil dari raker kemarin kita gitu. Nah itu juga akan diberikan pemahaman yang lebih dalam. Ya selama ini kan mereka hanya menunggu ketika kita mendistribusikan gitu ya. Tapi belum sampai mereka tuh aktif gitu ya, untuk mencari peluang-peluang zakat, infak, sedekah itu di masyarakat ya. Nah itu juga ada beberapa UPZ yang memang sudah ada gitu ya, geliatnya mereka gitu ya. Mereka store juga ke Bajnas gitu ya. Nah setelah Bajnas ya, mereka itu yang paling penting bagi kita gitu ya, bagi Bajnas, berapapun dana yang ada mereka raih gitu ya, masuk dulu ke Bajnas ya. Nanti kan ada pembagiannya tuh ya. Mereka diperbolehkan untuk mendistribusikan ya gitu. Tapi kita punya catatan ya, catatan besaran infak atau zakatnya itu masuk ke pusat. Pusat itu kan hanya memantau pergerakannya saja kan gitu. Masuknya uang berapa, kemudian didistribusikannya berapa gitu kan, itu saja. Nah itu akan menjadi poin bagi kita sebenarnya. Gitu. Sejauh ini kendala yang ada di bawah itu apa Pak Ji, yang ada di UPZ itu? Ya mungkin masih ini ya, market itu masih
apa ya? Kalau saya sih memandangnya masih lemahnya mereka ketika ketemu dengan para mujaki. Gitu kan. Ada semacam sungkan gitu ya untuk meminta zakat. Kemarin aja satu camat, Pak Camat, waktu upacara di Harganas ya, itu Pak Camat, nanti kita dukung ya untuk untuk zakat masyarakat. Saya mah udah izannya udah pernah dilakukan, tapi gimana ya, susah kan gitu ya. Enggak, kata saya yang turun itu nanti Kemenak kita gitu ya, dengan Bajnas ya. Mungkin yang ngomong bukan camat ya, yang ngomong nanti dari pihak kita, dari Bajnas dan Kemenak gitu kan. Kita akan menyentuh hati-hati mereka gitu ya, dengan berbagai permasalahan yang ada di Karawang sebegitu luasnya gitu ya. Nah, ini kan juga perlu terus ada sentuhan-sentuhan gitu ya. Kalau enggak ya susah. Ya masalah gitu itu susah. Mungkin juga kadang-kadang suka ada juga masyarakat kalau ada ustadz sering ngomong zakat itu sadar loba mental. Ustadz loba mental. Nah, itu mungkin begitu ya. Jadi beban, jadi ngedon duluan. Nah, itu yang mungkin saya juga memandangnya seperti itu. Iya. Padahal ya sudah jadi kewajiban itu Pak Haji, jadi kewajiban. Kan yang zakat itu kan hud ya. Ambil kan gitu ya. Bahasa kan khud min amalihim. Ya, ambil. Ya, terserah mau dia ngasih kayak mau enggak itu urusan dia ya. Tapi kita sudah berusaha ya sesuai dengan perintah Allah gitu ya, untuk mengambil gitu kan, seperti itu. Nah, ini yang yang terus akan dikuatkan oleh kita gitu ya. Karena gini, Bajnas zakat itu kan seperti orang memasarkan sesuatu kan ya, produk kan gitu ya. Nah, jangan ada istilah kapok gitu ya. Selama produk itu belum dilirik gitu ya, belum terjual, belum laku, terus saja gitu ya. Walaupun satu orang bisa sudah sekali, 2 kali, 3 kali gitu, nggak apa-apa gitu. Mungkin padanya ya udahlah gitu kan. Harapan kita begitu ya, seperti itu. Apalagi ini zakat kan. Menolong mereka sebetulnya, betul. Menolong mereka dunia dan akhiratnya kan gitu ya. Bayangkan kalau umpamanya tidak ada tadi literasi zakat yang terus kita gaungkan di masyarakat juga yang namanya harta kadang-kadang juga susah ya untuk dikeluarkan gitu. Kadang-kadang hitungannya kan hitungan rugi gitu kan. Padahal kan nggak begitu kalau Allah gitu ya. Seperti itu. Makanya kan kenapa ada zakat Allah syariatkan gitu kan. Ya tentu ada kebaikan. Ada kebaikan kan? Betul. Iya, ada kebaikan seperti itu. Sekarang kan mayoritas di kita ini kan kota industri Pak Haji ya. Kota industri. Nah, dari kesadaran para buruh ini ataupun dari kalangan-kalangan dunia industri untuk berzakat itu sudah muncul atau memang sudah berjalan? Ya, mungkin begini juga. Saya yakin ya, para pekerja itu kan memang orang-orang yang menengah ke atas ya. Dari segi pendidikannya, pemikirannya, pemahamannya seperti itu ya. Nah, cuman persoalannya tadi ya, mungkin kita belum bergerak nih ya ke industri-industri ya. Kita bagaimana caranya nih untuk mendekati mereka gitu ya. Itu yang belum kita maksimal sebetulnya. Nah, di periode ini kami akan maksimal ya mendekati mereka. Karena 2018 periode sebelumnya kita kan membahas Raperda sudah rampung sebetulnya, sudah selesai ya, dengan Dewan sudah tanda tangani, dengan Bupati tanda tangani. Persoalannya ketika masuk ke bagian hukumnya di provinsi itu mentok, ya, dan para kawasan itu kan diundang oleh kita, mereka siap, tapi tadi ketika Perda ini ditunggu-tunggu oleh mereka gitu ya, oleh kita. Nah, ini yang jadi permasalahan. Itu. Belum turun-turun lah. Udah kan, berapa tahun berarti Pak Haji? Ya dari 2018 ya. 2018, 2022. 4 tahunan. 4 tahunan ya. Seperti itu. 4 tahunan yang beda. Hari ini kita juga nggak mau ketika mengambil infak gitu ya, ataupun zakat ada permasalahan gitu ya. Karena ada aja lah yang namanya kita ngelola uang ya. Orang sedikit aja kan bisa jadi masalah gitu ya. Sensitif sekali. Tapi dengan aturan kan kita bisa ada
ada kekuatan gitu ya, ada kekuatan. Nah, kita ingin seperti itu. Ya. Nah, yang di zakat itu kan ada yang namanya zakat profesi ya Pak Haji ya? Ya. Ada zakat profesi. Nah, kalau di kita ini mayoritas misalkan industri, banyak juga karyawannya, dengan UMR 4,9 itu sudah nisab belum Pak Haji? Ya, kalau saya lihat di Karawang apalagi ya, dengan UMR 47, tapi kan bukan apa ya, bukan sekedar UMK-nya kan, itu ada tunjangan-tunjangan yang lainnya kan, pasti kan gitu. Nah, kita hitung berdasarkan ketentuan ya, harga emas gitu ya, itu 47 itu sudah nisab. Sudah nisab 47. 4.700.000 sudah nisab. Gitu. Jadi artinya bahwa rata-rata karyawan kita di Karawang gitu ya, saya pikir untuk ukuran 5 juta mah dapat lah. Apalagi kalau karyawan itu sudah karyawan tetap ya, seperti itu, bukan karyawan harian gitu. Saya pikir mereka sudah kena nisab gitu. Berarti yang harus dikeluarkan berapa tuh Pak Haji dengan jumlah katakanlah 5 juta mungkin atau 47? Kalau 5 juta aja kan berarti sudah 125. 125. 25.000. Nah, itu bagi sahabat Radar Karawang yang menjadi buruh pabrik gitu ya ataupun karyawan. Nah, ini ilmu juga dari Pak Haji gitu ya, dari Pak Haji Karmin bahwa ya gaji kita ini sudah nisab. Nisab itu dalam arti sudah memenuhi ketentuan untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi dengan gaji sebulan 125.000 Pak Haji ya. Nah, 125.000 yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, itu adalah kewajiban ya. Kewajiban bukan beda dengan infak Pak Haji ya. Beda dengan infak. Beda dengan infak. Kalau infak mah bisa berapa saja. Kalau zakat mah sudah ada kadar ukurannya yang harus dikeluarkan. Nah, nanti kita bisa langsung datang ke Bajnas Karawang. Ya, ke Bajnas Karawang untuk mengeluarkan zakatnya gitu, mengeluarkan zakatnya. Kalau masyarakat yang datang ujug-ujug datang, Pak, saya mau berzakat gitu. Banyak ke Pak Haji yang datang langsung ke kantor? Ada. Ya, bahkan kemarin tuh bulan Juni ini ada ya pengusaha gitu ya, yang tiba-tiba dia mau zakat ya sampai 20 juta kan. Itu kan berarti kan dia pengusaha memang besar gitu ya. Ada yang 5 juta gitu kan. Kadang-kadang ada yang 200.000 karyawan gitu kan. Ada yang sudah rutin tuh ya. Ketika ditanya dari mana? Ternyata dari luar, tapi kerjanya di Karawang. Di Karawang. Seperti itu. Itu udah rutin tuh. Ya, setiap bulan itu ada 200.000. 200.000. Seperti itu. Kalau orang yang dari musafir gitu misalkan datang ke Bajnas minta-minta gitu, ada apalah misalkan gitu alasannya, ada juga yang ada gitu. Banyak, hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Tapi dilayani Pak Haji? Dilayani insya Allah. Ketika mereka minimal punya KTP lah, ya. KTP, bahkan ketika ada surat dari mana Polsek ya, dia hilang ini gitu kan, ya kita layani lah, ya seperti itu. Cuman itu kalau sesuai dengan dengan kriteria asnaf ya, gitu. Ada juga yang orang kemarin ini mah lucu banget gitu, orang mau mancing ke Pangandaran gitu ya, datang ke Bajnas minta ongkos gitu kan. Mau mancing di Cikampek gitu kan. Ya udah kita Bekasi aja tuh, balik lagi ke Cikampek gitu. Kalau pribadi. Jadi macam-macam Pak Haji ya. Macam-macam gitu kan. Tapi kita juga ya itu tanggung jawab mereka gitu ya. Mau ada alasan apa kayak gitu kan, mau alasan umpamanya hanya untuk mendapatkan dana zakat kayak, itu urusan mereka. Tapi ketika mereka sudah memenuhi kriteria gitu ya, dengan persyaratan yang kita butuhkan, ya udah keluarkan aja. Ya, Pak Haji, mungkin ini ada yang belum sahabat Radar Karawang mungkin yang belum tahu betul mengenai zakat, infak, sodako, itu apa sih bedanya? Mungkin Pak Haji bisa menjelaskan ya? Ya, kalau zakat memang ketentuan yang wajib dikeluarkan gitu ya. Artinya bahwa tadi yang saya katakan, kalau para pekerja aja kan 2,5% gitu ya, harus dikeluarkan gitu. Kalau petani kan 5% minimal gitu ya. Itu juga kalau kalau cara pengolahannya gitu ya, itu pengairnya pengair irigasi gitu ya. Irigasi. Ada biaya dan sebagainya kan itu 5%.
Nah kalau infak sih memang tidak terbatas lah gitu ya. Silakan aja ya mereka mau memberikan berapa kayak gitu ya. Nah itu juga menjadi satu nilai bagi mereka gitu ya, gitu untuk memberikan kelebihan hartanya di luar zakat gitu ya. Di luar zakat. Itu. Nah itu yang artinya bahwa kita juga terus menggaungkan itu ya, menggaungkan apa namanya, kalau nggak bisa zakat ya infak ya seperti itu. Nah itu. Kalau misalkan begini Pak Haji, misalnya orang beranggapan begini, oh saya tiap hari juga ngasih tuh infak 2.000 gustu kudu zakat deh berarti. Kalau begitu ya saya pikir boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kalau mau infak ya boleh-boleh aja gitu kan. Cuman tadi lebih lebih bagusnya lagi bahwa infak itu terkoordinir dengan baik. Ya, apalagi kan tadi dengan kebutuhan masyarakat yang begitu besar gitu ya. Bayangkan kalau 2.000 aja satu orang gitu kan. Nah tadi kalau 400.000 kali 2.000 aja sudah berapa kan gitu ya. Itu sudah miliaran gitu ya. Miliaran. Iya kan gitu. Artinya bahwa kita juga jangan menganggap bahwa ini infak nggak usah dikoordinir gitu ya. Ya mangga saja gitu ya, mau infak gitu kan. Cuman tadi alangkah baiknya ketika infak zakat sedekah itu dikoordinir dengan lembaga yang memang sudah legalitas formalnya sudah ini kan sama undang-undang gitu. Gitu seperti itu. Di periode kedua ini Pak Haji, apa tuh ke depan ini program yang memang yang belum dilakukan di pas kemarin periode pertama yang sekarang? Ya kita mungkin akan terus kita sudah bicara dengan Pak Sekda gitu ya. Tolonglah Pak Sekda, kita juga lembaga pemerintah yang non struktural gitu ya. Perlu penguatan ya, perlu penguatan dari pemerintah gitu ya. Nah kita akan mendorong juga, tapi insya Allah lah Bupati, Wakil Bupati sudah punya komitmen gitu ya, dan Pak Sekda juga akan membantu ya. Kita sedang merancang yang namanya Perbu gitu ya. Perbu ya. Paling tidak instruksi Bupati kan seperti itu. Nah itu yang akan kita maksimalkan ya di ASN. Paling tidak 80% aja ASN itu sudah luar biasa sebenarnya. Ya, sudah semiliaran lebih lah gitu ya. Mungkin bisa lebih. Bisa 22 miliaran lebih gitu. Nah, dalam 1 bulan ya? Dalam 1 bulan. Nah, kemudian juga di kalangan karyawan juga belum tersentuh gitu ya. Mungkin nanti akan kita terus pendekatan. Kemarin sebelum Lebaran ya, itu ketemu dengan para serikat ya. Mereka siap untuk dikumpulkan. Mereka siap untuk diajak ngobrol. Nanti kalau memang itu nanti terbentuk gitu ya. Ya, kita berharap dari serikat-serikat itu terbentuk UPJ. Ya. Iya, kalau UPJ di serikat di sana kan itu luar biasa ya. Tidak harus kita ke sana ke satu-satu gitu ya. Mereka sudah ada koordinasi, kalau memang perlu kita ambil ke sana ambil. Ya, tapi tadi mereka sudah perwakilan dari Bajnas ya, UPJ seperti itu. Iya, kalau satu perusahaan saja dengan jumlah karyawan 4.000 itu lumayan banget. Lumayan. Iya. Kemarin ada ya satu perusahaan yang sudah rutin ya, selama mungkin 1 tahun lebih ya, itu karyanya juga nggak banyak ya, mungkin cuman beratus lah ya, mungkin sekitar 100 orangan ya. Tapi yang zakatnya itu ya, itu para manajernya ya, itu aja sudah 2 jutaan. 2 juta. Iya. Satu orang. Belum karyawannya. Belum karyawan. Belum karyawan gitu. Kalau manajernya saja. Di antara 2 sampai 4 jutaan gitu. Itu perusahaan yang kecil, ya, yang cuman ya tidak sampai 200 mungkin, seperti itu. Iya, ini harus dimaksimalkan. Kita akan terus kerjasama gitu ya. Kemudian juga kemarin kita ngobrol dengan pos gitu ya. Coba di mana kira-kira bisa kita maksimalkan gitu ya kerjasama kita gitu kan. Nah itu kan juga muncul ya ide-ide gitu kan, bahwa para TKI itu kan setiap bulan tuh ratusan, bahkan mungkin bisa mencapai 1.000 Karawang ya. Itu kan setiap bulan kan dia kirim duit kan ke keluarganya. Diminta untuk infak minimal 5.000 masa sih.
dari uang jutaan. Nah itu kegambar seperti itu gitu ya. Nah itu nanti besok kita akan bicara dengan pimpinannya gitu kan, seperti apa gitu kan, seperti itu. Di samping tadi kita sudah menjalin bagaimana financing digitalnya gitu ya, kayak bayar listrik ya, terus bayar apa gitu, bayar air, beda air gitu ya. Nah itu di kantor pos kan ada tuh ya, ininya apa namanya, outletnya gitu kan. Nah nanti itu akan kerjasama seperti itu. Jadi kita bayar itu tagihan sekaligus berinfak gitu. Kan kalau masyarakat bayar listrik ke Alfamart kan ada uang lebihnya 2.500 ya. Iya. Nah, adminnya kan gitu. Bayangkan kalau itu nanti masuknya ke Bajnas gitu kan, 2.500 berharga itu. Iya. Ya, dari satu orang 2.500 kan masyarakat Karawang aja berapa gitu. Itu pengguna listrik gitu ya. Pengguna listrik. Seperti itu. Itu sebagai gambaran betapa potensi itu sebegitu luas ya, sebegitu banyak. Tinggal bagaimana kita mensiasati gitu potensi itu menjadi sebuah nilai gitu ya. Untuk untuk zakat ya, seperti itu. Untuk Bajnas. Iya. Jadi memang banyak yang perlu dibenahi gitu ya. Betul, ke depan supaya potensinya ini lebih maksimal. Dari program ini Pak Haji, yang pendidikan untuk infrastruktur juga ada berarti nggak? Ya, infrastruktur seperti apa? Seperti bangunan. Ya, bangunan gitu. Kalau infrastruktur itu mungkin kita tidak, ya paling juga kayak pembangunan masjid gitu ya, rutilahu gitu kan, seperti itu. Di sekitar itulah ya. Kalau yang sama jalan itu mungkin ranah Pemda gitu, ranah Pemda gitu, ranah UPR, PUPR gitu, seperti itu. Yeah. Kalau pendidikan beasiswa ada beasiswa? Ya, kita beasiswa periode kemarin ya, itu kita membiayai bukan ya membantu ya untuk transport mereka, ada yang ke Mesir, ada yang ke Sudan gitu ya, ada yang ke Turki gitu. Itu sifatnya hanya untuk membantu transport. Gitu ya. Tapi ada juga yang anak yang kita sekolahkan gitu ya sampai lulus, karena itu dilihat dari sisi pertama dia adalah anak yang tidak mampu gitu ya, perlu dibiayai dan yatim lagi kan. Kemudian dari sisi prestasi memang luar biasa gitu ya, itu bagus, antara 1-2 aja itu sampai selesai ya. Sampai selesai gitu. Ada berapa orang Pak Haji kalau boleh tahu? Kalau yang kemarin sih yang sampai selesai itu termasuk karyawan ya. Karyawan itu kan ada yang tadinya memang punya potensi ya, kemudian juga dari sisi kemampuan dari keluarganya juga kurang mampu, nah kita biayai gitu ya sampai selesai dan mengabdi di Bajnas. Ukuran ada 10 orang lah. 10 orang ya. Nah kemudian ada yayasan-yayasan juga yang setiap bulan kita bantu, yayasan yatim piatu. Oh, kerjasama gitu sifatnya atau gimana? Ya, kita baru memberikan bantuan untuk operasional. Iya, untuk operasional. Ada 12 yayasan masalah. Yayasan yatim piatu itu. Pak Haji, mungkin ini mau cerita pengalaman Pak Haji selama 2 periode ini, baru mau 6 tahun berarti ya? Atau 7 tahunan di Bajnas. Ada nggak pengalaman yang sangat menyentuh sekali gitu kan? Banyak banget gitu ya. Jadi masyarakat itu senang banget gitu ya ketika rumahnya roboh gitu ya, dibantu sampai nangis, saking senengnya gitu ya. Duh, luar biasa, kita juga sampai terharu gitu ya. Mereka sampai nangis gitu kan. Nah, hal-hal itu yang menjadi menjadi kepuasan kita gitu. Ya, kita tidak melihat dari sisi dari sisi kemampuan di Bajnas itu berapa gitu kan. Tapi kita sudah membantu masyarakat gitu kan. Dan itu luar biasa kalau saya melihat. Dengan zakat ini pantas kalau ketika Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Itu zakat itu sampai masyarakat tidak butuh. Ya. Kenapa? Karena potensi zakat itu memberdayakan umat gitu. Itu. Iya.
Nah, saya pikir insya Allah gitu ya, kalau kesadaran ini muncul di semua lapisan masyarakat, tadi berbagai permasalahan umat ini akan terselesaikan gitu, dengan baik gitu. Seperti itu. Dan akan membantu kan, kalau kita kan memang selalu sinergis dengan program Pemda kan gitu ya. Jadi ketika Raudatul Hilal ini dibantu oleh Pemda, kita nggak membantu gitu. Hanya membantu masalah umpamanya kebutuhan sembakonya gitu ya. Dari sisi fisiknya kita nggak bantu. Karena itu nanti akan double bantuan gitu ya, double anggaran seperti itu. Jadi potensinya sudah ini semua yang ngantri di BLT, dia mau di Arab ting BLT berarti. Ada di kemarin kita di Bandung ya, di Bandung itu harus ngantri. Iya. Ya waktu itu di sini ngantri luar biasa kata saya. Ngantri aja masyarakat itu bawa proposal. Iya. Ngantri itu, ada yang dilayani, ada yang sedang duduk terus. Ini apa? Ya masyarakat ngajuin bantuan, gitu kan, ke Basnas itu, ya begitu. Ada juga di cerita anggota dewan itu di Padang itu juga sebegitu ya, masalah itu kayak di bank aja gitu, yang ngantri untuk mohon bantuan, apakah untuk rumah, untuk biaya sekolah, untuk pendanaan usaha gitu. Itu seperti itu. Saya inginnya Basnas Karawang ini melayani masyarakat itu optimal ya. Seperti itu. Terakhir mungkin Pak Ji bisa berikan motivasi buat sahabat Radar Karawang untuk berzakat lah, untuk menumbuhkan semangat untuk berzakat ini. Ya, jadi memang zakat ini kan sudah jelas ya, perintahnya dari Allah. Ya, tidak ada keraguan sebetulnya ya. Cuman kadang-kadang yang meragukan kita dari sisi keimanan ya. Itu juga seringkali ya muncul ya, takut rugi lah, takut ya segala macam lah gitu. Tapi insya Allah ketika zakat ini ditunaikan gitu ya, itu keberkahan hidup kita itu akan dirasakan gitu ya. Mungkin kalau ungkapan Kiai Ghazali ya, yang dai keren kondang itu kan, Ayat Ghazali ya, kata dia, orang yang berzakat dan tidak berzakat itu sama ya. Samanya gimana? Orang yang berzakat dikeluarkan hartanya, dia akan merasakan betapa berkahnya gitu. Ya. Orang yang tidak berzakat padahal dia mampu berzakat, itu juga kata beliau pasti suatu saat itu akan Allah istilahnya itu ambil tuh hartanya itu. Dengan apa? Bisa jadi sakit ya, bisa jadi keluarganya bermasalah, bisa jadi banyak hal lah gitu ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya zakat ini di samping memberikan sebuah kepuasan ya, ketika kita bayangkan, kita kan ketika bagi kita yang beriman gitu ya, mending minta, mending ngasih. Kan mending ngasih ya. Kalau minta berarti kan kita orang butuh. Kalau ngasih kan kita orang yang betul-betul merasakan bahwa rezeki Allah itu sebegitu cukup dalam kehidupan kita gitu kan. Artinya bahwa nggak usah ragu lah gitu ya, untuk berzakat, berinfak itu untuk siapa? Ya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Seperti itu. Dan kalau itu disadari oleh semua, saya pikir insya Allah ya, masyarakat kita itu akan senantiasa tuh merasakan sentuhan-sentuhan ya, bagi orang-orang yang kaya gitu kan, bagi orang-orang. Jadi tidak ada tidak ada gap gitu kan, padanya tidak ada gap gitu kan antara yang miskin dengan yang kaya. Kenapa? Karena yang kaya juga bisa membantu pada yang miskin gitu. Dan miskin juga nanti ketika ada yang kaya itu berzakat, pastilah ya, itu dia tidak akan berdiam diri ketika memang ada kebutuhan yang perlu dibantu seperti itu. Caranya bagaimana Pak Ji untuk berzakat melalui Basnas? Ya, kalau berzakat dari Basnas bisa datang langsung gitu ya, ke Basnas Karawang yang di Islamic Center Al Jihad, atau juga bisa ke rekening ya, yang kita pasang di beberapa bank gitu ya. Ada bank BSI, Muamalat gitu ya, bank BJB,
BJB Syariah ya, dan BRI, banyak di situ nanti ada nomor rekening yang bisa bisa dilakukan untuk transaksi ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Haji atas waktunya ya. Bagi sahabat-sahabat Radar Karawang ya, jadi kita jangan ragu lagi untuk berzakat, berinfak dan bersedekah. Semoga pertemuan obrolan kita pada sore hari ini banyak manfaatnya. Saya juga dapat ilmu banyak dari Pak Haji. Hatur nuhun Pak Haji tentang infak, zakat dan sedekah ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.